Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Mutiara Misbah dengan NIM 12120200181 dari kelas PAI 2. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, karunia serta kasih sayangnya saya dapat membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Salawat serta salam tak lupa semoga senantiasa tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Haji Yudi Irfan Danil MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Well, pada video ini saya akan membahas mengenai ilmu pendidikan Islam dan variannya. Nah, sebelumnya udah pada tahu dong pasti ya apa sih ilmu itu, atau mungkin masih ada yang keliru gitu terkait pengertian ilmu itu sendiri apa. Kalau dulu waktu saya mondok, guru saya pernah bilang bahwa ilmu itu sesuatu yang sudah kita amalkan gitu. Artinya akan dikatakan ilmu kalau misalkan kita sudah bisa mengamalkan, akan dikatakan ilmu kalau itu sudah diamalkan gitu. Tapi kalau misalkan belum, itu masih kayak sebatas tahu. Tapi kalau udah ke ilmu, berarti kita udah bisa mengamalkannya. Tapi mungkin kita bahas ilmu ini secara generalnya ya. Ilmu ini berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu yang artinya pengetahuan. Sedangkan menurut etimologi, ilmu ini merupakan suatu kondisi yang hanya dapat ditemui pada makhluk yang berpikir. Artinya ilmu ini hanya dapat ditemui pada manusia karena hanya manusia satu-satunya makhluk yang berpikir gitu. Proses mengetahui adalah salah satu karakter yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia dalam memenuhi rasa keingintahuannya terhadap dunia. Ada beberapa pendapat juga terkait ilmu ini. Jadi ilmu ini atau sains ya, ilmu pengetahuan dikatakan sebagai kesimpulan sesuatu yang didapatkan seseorang melalui panca indera, baik itu dengan melihat, mendengar, meraba, merasa, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, ilmu ini merupakan pengetahuan indrawi dengan dasar penalaran yang bersifat logis. Sederhananya, ilmu itu haruslah logis dan empiris. Empiris itu indrawi ya, jadi yang terlihat gitu, yang konkret, yang jelas gitu kan. Dalam KBBI, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Pendapat lain juga menerangkan bahwa ilmu ini merupakan pengetahuan yang mengembangkan dan melaksanakan aturan-aturan mainnya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Maka di akhir pembahasan terkait hakikat ilmu atau ilmu ini bisa kita ambil pernyataan berikut. Nih, ilmu itu ibarat bis kota ya, memang tidak senyaman Mercy Tiger, tapi rutenya jelas dan jadwalnya dapat dipercaya. Jelas bukan tunggangannya Nabi yang diberkahi wahyu atau seniman besar yang dipenuhi ilham, namun kendaraan orang-orang biasa seperti kita. Artinya apa? Jadi FYI ya, Mercy Tiger ini kalau zaman dulu tuh udah mobil yang paling mewah gitu. Karena memang pernyataan ini udah beberapa tahun yang lalu, udah lama. Mungkin kalau misalkan diadaptasi ke zaman sekarang, udah bukan Mercy Tiger lagi, tapi ke Ferrari atau bahkan Lamborghini ya. Nah, artinya rute jelas dan jadwalnya dapat dipercaya ini seperti yang pendapat tadi bahwa ilmu ini tuh bagaikan aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan mainnya gitu. Jadi jelas terarah gitu ilmu ini maksudnya. Jelas bukan tunggangannya Nabi, artinya kalau tunggangannya Nabi itu bukan yang sekelas kendaraan seperti kita ya, atau misalkan orang-orang yang dipenuhi ilham, itu kendaraannya bukan sebatas kendaraan yang kita tahu secara indrawi gitu, tapi memang kendaraan-kendaraan yang out of the box, jadi bukan ke situ arahnya,
bukan ke situ konsepnya. Jadi hanya kendaraan orang-orang biasa seperti kita, gitu maksudnya. Jadi ibarat bis kota ini karena memang ilmu ini merupakan aturan gitu. Kayak kita akan jelas tujuannya kemana dan mau mencapai apa dengan ilmu itu sendiri, karena ilmu itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita beralih ke pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam itu ada 4 istilah ya yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan. Sebenarnya ada beberapa makna lain, namun saya hanya fokuskan ke 4 ini saja. Nah, pertama ini ada tarbiyah, ta'dib, taklim, dan riyadhah. Nah, ini ya. Nah, mungkin kalau dilihat secara harfiah gitu, secara pengertian, kayak semuanya tuh sama gitu, nggak ada perbedaannya. Tapi kita lihat ya, ke talim dulu deh. Talim ini menurut bahasa berasal dari masdar yang artinya pengajaran. Sedangkan menurut istilah adalah proses pemberian pemahaman, pengetahuan, pengertian, dan tanggung jawab sehingga jiwa manusia itu menjadi bersih dari segala macam kotoran sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari keterampilan. Berdasarkan definisi ini, taklim merupakan usaha manusia secara kontinu atau terus-menerus dari lahir hingga meninggal yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, sedangkan tadi bentuk masdar yang artinya mengajarkan sopan santun. Sedangkan secara istilah adalah proses mendidik yang dipusatkan pada kesempurnaan dan pembinaan budi pekerti peserta didik. Jadi ta'dib ini lebih ke adab gitu, attitude gitu. Kalau misalkan tarbiyah, kalau tarbiyah itu masih dari bentuk masdar yang artinya pendidikan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu proses penyampaian suatu batas kesempurnaan yang dilakukan setahap demi setahap serta dilakukan sesuai batas kemampuan. Nah, ketiga istilah tadi ya dapat diambil suatu analisa jika fokus dari sisi penekanannya, maka terlihat titik perbedaan antara satu dengan yang lain. Dalam taklim, titik fokusnya adalah proses penyampaian pengetahuan, pengertian, pemahaman, tanggung jawab, serta penanaman amanah kepada anak atau peserta didik. Oleh sebab itu, taklim ini mencakup berbagai macam aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik dalam kehidupannya, berpedoman dengan perilaku yang baik. Adapun tarbiyah fokus pada bimbingan peserta didik supaya punya potensi dan dapat berkembang secara sempurna, yakni pengembangan pengetahuan dalam diri manusia. Sedangkan ta'dib ini fokus pada penguasaan pengetahuan yang benar dari diri peserta didik agar menghasilkan kemampuan amal dan tingkah laku yang baik. Jadi kayak ya attitude gitu kalau ta'dib tuh adab gitu ya. Dari penjabaran ketiga konsep di atas yang tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiganya ini mempunyai satu tujuan yang sama dalam pendidikan, yakni mengantarkan peserta didik menjadi insan kamil sehingga mampu mengarungi bahtera kehidupan dengan baik. Sedangkan riyadhah udah ketahuan ya, riyadhah ini untuk pendidikan atau pelatihan pada fase anak-anak. Selanjutnya tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam. Adapun dasar yang menjadi dasar pendidikan Islam, sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa dasar pendidikan agama Islam ini meliputi dasar ideal. Dasar idealnya yaitu Pancasila, kemudian dasar konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945, dasar yuridis formal adalah Undang-Undang Nasional, Undang-Undang Pendidikan Nasional, kemudian dasar operasional adalah Kurikulum Pendidikan Nasional yang memuat mata pelajaran agama. Jadi ada 4 ya yang meliputi dasar pendidikan agama Islam ini.
Berdasarkan pendapat tersebut, jelas bahwa dasar pendidikan agama Islam secara yuridis formal itu adalah dasar-dasar yang berkenaan dengan negara Republik Indonesia. Dan yang lebih utama, bahwa pendidikan agama Islam ini memiliki dasar secara religius, atau intinya gitu. Inti dari dasar pendidikan agama Islam ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Begitu. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslimah yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut pendapat lainnya bahwa tujuan dari pendidikan Islam ini adalah membentuk manusia yang berjasmani kuat atau sehat dan terampil, berotak cerdas dan berilmu banyak, berhati tunduk kepada Allah, serta mempunyai semangat kerja yang hebat, disiplin yang tinggi, dan pendirian yang teguh. Maka bisa disimpulkan bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam ini tidak lepas dari tujuan hidup manusia. Artinya apa? Tujuan hidup manusia dalam Islam yaitu menciptakan pribadi-pribadi yang selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dapat mencapai kehidupan yang berbahagia gitu di dunia dan di akhirat. Karena memang tujuan dari agama Islam ini kan berbahagianya bukan di dunia aja gitu. Urusan kita itu akan panjang, itu dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dasar pendidikan Islam harus berpedoman pada dasar hukum Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Dua hal itulah yang menjadi landasan utama dalam pendidikan Islam, dan tentu saja ditambah dengan hasil pemikiran manusia atau ro'yo ya, sepanjang itu tidak menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang selanjutnya, perbedaan antara ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Berkaitan dengan filsafat dan pendidikan Islam, tafsir menyatakan bahwa perbedaan keduanya terletak pada objek yang diteliti dan paradigma yang mendasari penelitiannya. Objek yang diteliti oleh filsafat itu bersifat abstrak gitu, sedangkan objek yang diteliti oleh ilmu adalah ilmu atau ilmu, ya maksudnya bukan filsafat, itu adalah objek yang bersifat empirik atau indrawi gitu. Jadi jelas gitu, data dan faktanya jelas dan konkret gitu kan. Kalau filsafat itu memang abstrak, sedangkan ilmu itu sendiri kebalikannya. Paradigma yang mendasari penelitian filsafat Perbedaan antara filsafat dan ilmu pendidikan ini tadi terdapat pada objek penelitiannya ya. Kalau misalkan filsafat itu abstrak, sedangkan ilmu ini empirik atau indrawi. Nah, paradigma yang mendasari penelitian filsafat bersifat rasional, sedangkan paradigma yang mendasari penelitian ilmu adalah sains atau ilmiah, walaupun didasari paradigma rasional juga. Dari perbedaan tersebut, dalam perjalanan selanjutnya melahirkan perbedaan cara atau metode penelitiannya. Jika metode penelitian dalam filsafat bersifat rasional, maka metode penelitian dalam ilmu adalah bersifat sains atau ilmiah gitu. Yang selanjutnya, sebentar. Perbedaan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam memiliki tujuan atau arah sebagai mata kuliah atau mata pelajaran yang bersifat mendidikan agama Islam, yaitu berupa materi-materi yang sudah
ada lalu kemudian disampaikan dan dipelajari untuk diamalkan, atau pendidikan agama Islam ini hanya dalam tataran amali, bukan filosofis. Sementara pendidikan Islam sebagai materi kajian ialah suatu pembahasan yang bersifat pemikiran dan filosofis gitu. Materi kajiannya itu sama pendidikan agama Islam. Namun pendidikan Islam ini pendidikan Islam ini lebih mendalam dan sampai kepada landasan filosofis yang menjadi acuan mengapa materi-materi pendidikan agama Islam ini harus ada gitu. Nah, alhamdulillah demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa tersampaikan sesuai harapan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekeliruan selama proses penyampaian. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.